Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita langsung aja ya. Kita bahas materi yang udah Anda bagikan tentang Setagaya. Ini sebuah distrik di Tokyo. Betul. Sumbernya ini campuran ya. Ada catatan sejarah, terus legenda lokal, bahkan ada transkrip video juga. Iya, lengkap. Nah, misi kita hari ini nih, kita mau gali cerita-cerita sejarahnya yang paling seru sama cari permata tersembunyi yang mungkin belum banyak orang tahu. Langsung dari catatan Anda. Siap nih kita lihat Setagaya dari sisi lain. Siap. Yang menarik di sini tuh bagaimana lapisan-lapisan sejarahnya yang beda-beda ini dari zaman klan samurai dulu, terus legenda-legenda, sampai tradisi pasar yang masih ada. Itu semua masih kerasa gitu denyutnya di lingkungan modern Setagaya. Oke. Kita coba lihat deh gimana cerita-cerita ini ngebentuk karakter unik distrik ini. Oke, mari kita mulai. Nah, sumber pertama ini bawa kita jauh ke belakang ya, sekitar 650 tahun lalu, zaman klan Kira. Iya, klan Kira. Mereka menguasai wilayah itu hampir 200 tahun loh. Lama juga ya. Dan mereka ini katanya punya hubungan sama Keshogunan Ashikaga. Betul, ada kaitannya. Pusat kekuasaan mereka itu dulu namanya Kastil Setagaya. Sekarang sih bangunannya udah nggak ada. Oh, udah nggak ada ya? Iya, tapi sisa-sisanya, atau mungkin lebih tepatnya rasanya, masih bisa kita temukan di sekitar Taman Puing Kastil Setagaya sama Kuil Gotokuji. Menarik. Jadi walaupun fisiknya hilang, pengaruhnya masih ada. Masih terasa. Dan salah satu warisan menarik dari era mereka, terus juga era klan Hojo setelahnya, itu awal mula pasar Boroichi. Oh, pasar Boroichi. Itu yang Yes. terkenal banget itu kan? Chidori sekarang. Dan hebatnya, pasar ini masih ada sampai sekarang ya. Setiap Desember sama Januari. Tepat sekali. Masih hidup tradisinya. Ini contoh nyata gimana kebijakan masa lalu, ya kan, sistem pasar bebas itu bisa jadi tradisi budaya yang bertahan ratusan tahun. Wow, luar biasa. Lebih dari 400 tahun usianya. Betul. Jadi ini bukan sekedar pasar loh ya, tapi ini jejak sejarah yang hidup, yang terus beradaptasi. Oke, selain sejarah kekuasaan dan pasar, ada cerita lain yang cukup menyentuh ya. Dari Setagaya, legenda Sagiso, Sagu Kraden Sets. Ah iya, kisah Tokiwa Hime, putri penguasa kastil Ukusawa. Lokasinya sekarang itu jadi kuil Joshinji. Kupin Butso Sanji. Terus dia jadi selir kesayangannya penguasa kastil Setagaya, Kira Yoriyasu. Nah ini dia nih, di sini mulai rumit dan tragis. Jadi intinya, karena ada rasa cemburu dari selir-selir lain, Tokiwa Hime ini difitnah. Difitnah. Iya, dituduh berkhianat. Akhirnya, dia memilih untuk, bunuh diri, tapi sebelum meninggal, dia sempat nulis surat terakhir buat ayahnya. Oh, Surat itu diikatkan di kaki burung kuntul putih peliharaannya, Shirasagi namanya. Shirasagi. Harapannya, burung itu bisa menyampaikan pesannya. Terus sampai nggak pesannya? Sayangnya enggak. Burung itu malah ditembak jatuh. Dan yang menembak, ironisnya, Yoriyasu sendiri. Ya ampun, sedih banget. Terus apa hubungannya sama bunga Sagiso? Nah, konon katanya, di tempat burung kuntul itu jatuh, tumbuh bunga putih. Bentuknya itu unik banget, mirip kayak burung kuntul lagi terbang. Wah, Itulah bunga Sagiso. Dan bunga ini sekarang jadi bunga resmi distrik Setagaya. Jadi legenda tragis ini diabadikan jadi simbol distrik. jadi ada makna mendalam di balik bunga distrik itu ya. Ngomong-ngomong soal tempat bersejarah, tadi kan disebut kuil Joshinji, bekas kastil Okusawa ya? Iya betul, Anda bisa ke sana dan merenungkan legenda Tokiwa Hime ini. Bahkan ada gundukan makam kecil untuknya. Namanya Tokiwazuka, di daerah Kamyuma. Oke, dicatat. Nah, kita pindah ke kuil lain yang juga tadi disebut kuil Gotokuji. Gotokuji. Ini juga punya cerita unik kan, apalagi soal Manekineko, si kucing keberuntungan itu. Oh iya, Gotokuji dan Manekineko. Ini cerita yang populer. Jadi menurut sumber Anda, ini kisahnya tentang Ii Naotaka. Ii Naotaka, dia seorang daimyo, tuan tanah feodal gitu, dari klan Ii, zaman Edo. Oke, terus? Suatu hari, ada badai petir gede. Naotaka ini lagi berteduh di bawah pohon. Dekat sebuah kuil kecil, ya Gotokuchi, yang waktu itu belum sebesar sekarang. Hmm? Tiba-tiba, dia lihat ada seekor kucing milik pendeta kuil itu, kayak manggil-manggil dia gitu. Melambai lah istilahnya. Kayak Manekineko itu ya yang tangannya naik satu. Persis.
Nah, karena penasaran, si Naotaka ini ngedeketin kuil itu, ngikutin si kucing. Dan pas banget dia baru aja menjauh dari pohon, Jangan bilang petirnya nyambar pohon itu. betul, petir menyambar pohon tempat dia berteduh tadi. Wah, dia merasa diselamatkan sama si kucing itu kan? Wah, iya dong, beruntung banget. Makanya, sebagai rasa terima kasih, Naotaka menjadikan kuil itu kuil keluarganya, klan I. Dia donasi besar-besaran, bangun kuil jadi megah. Dan kucing itulah yang dipercaya jadi inspirasi patung Manekineko yang angkat satu kaki. Oh, jadi begitu asal-usulnya. Pantesan di kuil Gotokuji itu banyak banget patung Manekineko ya. Iya, ribuan jumlahnya. Patung Manekineko putih biasanya. Itu didonasikan sama orang-orang sebagai tanda syukur atas keberuntungan atau doa yang terkabul. Pemandangannya itu khas banget. Bisa dibilang jadi permata tersembunyi buat turis yang tahu ceritanya. Keren banget. Jadi bukan cuma kuil biasa ya, tapi ada legenda keberuntungan di baliknya. Tepat. Tempat bertemunya legenda dan harapan keberuntungan. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih ya, dari puing kastil, pasar yang usianya ratusan tahun, terus legenda putri yang tragis sampai jadi bunga distrik, sampai kuil yang penuh kucing keberuntungan gara-gara kejadian unik, Stagaya ini benar-benar kayak cerita ya, berlapis-lapis. Iya, kaya banget. Dan yang paling menarik buat saya itu gimana cerita-cerita dari masa lalu ini tuh nggak hilang gitu aja. Masih terasa ya? Masih, tetap hidup. Kita bisa lihat atau rasakan lewat nama tempat, lewat simbol bunga itu tadi, tradisi pasar yang jalan terus, bahkan ya pemandangan unik di kuil Gotokuji itu. Ini nunjukin banget gimana sejarah itu terus-menerus membentuk identitas sebuah tempat. Bener juga ya. Ini jadi mikir nih, mungkin ini pertanyaan buat Anda yang lagi dengerin juga ya. Silakan. Saat Anda nanti mungkin jalan-jalan di Setagaya modern, yang kelihatannya ya kayak distrik biasa aja gitu, coba deh renungkan seberapa banyak sih roh atau jejak dari kisah-kisah lama ini, entah itu soal kekuasaan samurai, tragedi cinta, kesetiaan, atau bahkan keberuntungan yang nggak disangka-sangka, yang sebenarnya ikut membentuk pengalaman Anda di sana tanpa Anda sadari. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Sejarah itu seringkali tersembunyi di depan mata kita ya kan?